Selamat siang, saya peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 30 Kelompok 4, tahun 2022. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Sarote Dezebua SPD, yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan saya. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada penguji, Bapak Profesor Dr. Zainuddin MPD. Juga kami berterima kasih kepada Coach Ibu Insinyur Herawati NMMA yang telah banyak membimbing kami dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Izinkan kami untuk menyampaikan rancangan aktualisasi kami sebagai berikut. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanuari Telambanua SPD, NIP 1986-0121-2020-12-1001, Jabatan Guru Kelas, Unit Kerja SD Negeri 071014 Instansi Pemerintah Kabupaten Nias. Ini adalah profil SD Negeri 071014 tempat saya bekerja. Adapun hal yang melatar belakangi pemilihan isu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASN berakhlak. Kedua, pembelajaran tematik menjadi tidak efisien karena dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan. Ketiga, nilai siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Keempat, hasil belajar siswa akan menurun. Kelima, penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Dan yang keenam, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Identifikasi isu yang telah kami laksanakan pada unit kerja adalah 1. Rendahnya hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 6 SD Negeri 071014 Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Yang kedua, rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 6 pada materi bilangan bulat negatif di SD Negeri 071014 Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Dan yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa kelas 6A pada pembelajaran tema 2, subtema 1, PB1 di SD Negeri 071014 Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Identifikasi isu tersebut telah kami analisis menggunakan alat analisis APKL dengan hasil seluruh isu yang diidentifikasi memenuhi syarat. Lebih lanjut, kami analisis menggunakan alat analisis USG. Dari hasil analisis USG, skor yang paling tinggi terdapat pada poin isu nomor 3, yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 6A pada pembelajaran tema 2, subtema 1, PB1 di SD Negeri 071014 Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Prioritas isu yang terpilih kami analisis kembali menggunakan alat analisis Fishbone, di mana pada analisis Fishbone kita mengetahui sebab-sebab dari isu yang sudah diidentifikasi. Gagasan kreatif yang akan kita tindak lanjuti untuk meminimalisir isu adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6A pada pembelajaran tema 2, subtema 1, PB1 di SD Negeri 071014 Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Kegiatan kreatif yang akan kami laksanakan dalam rangka menindaklanjuti gagasan kreatif adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 6 materi tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, PB1, KD 3.3 dan 4.3 muatan IPA, KD 3.4 dan 4.4 muatan Bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4 muatan IPS sesuai lingkungan dan kebutuhan siswa. Dengan output yang diharapkan, tersedianya RPP dalam bentuk dokumen. Kegiatan akan kami laksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah dan guru yang lebih senior terkait pembuatan RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, membuat RPP dengan menentukan metode, media, lembar kerja, serta sumber belajar yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mencetak RPP yang telah disepakati. Keempat, mengesahkan RPP dengan meminta tanda tangan kepala sekolah atau mentor.
Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud akan kami laksanakan dengan mengimplementasikan core value berakhlak. Kegiatan kedua adalah melaksanakan pretest pembelajaran materi tema 2, subtema 1, PB1, dengan output yang diharapkan terlaksananya pretest kepada 19 orang siswa kelas 6A. Kegiatan akan kami laksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun soal pretest. Kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan guru yang lebih senior mengenai soal tes yang telah dibuat. Ketiga, mencetak soal tes. Keempat, melaksanakan tes kepada siswa. Dan yang kelima, menganalisa hasil tes siswa yang telah diselesaikan. Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud akan kami laksanakan dengan mengimplementasikan core value berakhlak. Kegiatan ketiga adalah membuat media pembelajaran materi tema 2, subtema 1, PB1 dengan menggunakan media audiovisual atau PPT dan video. Dengan output yang diharapkan, tersedianya media pembelajaran dalam bentuk PPT dan video. Kegiatan akan kami laksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mencari bahan referensi untuk membuat media pembelajaran yang tepat dan menarik. Kedua, mempersiapkan materi pelajaran dalam bentuk PowerPoint test atau PPT. Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud akan kami laksanakan dengan mengimplementasikan core value berakhlak. Kegiatan keempat adalah melaksanakan pembelajaran materi tema 2, subtema 1, PB1, menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dan diskusi kelompok. Dengan output yang diharapkan, terlaksananya pembelajaran kepada 19 orang siswa kelas 6A dengan menggunakan metode pembelajaran PBL dan diskusi kelompok. Kegiatan akan kami laksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan materi menggunakan infocus. Kedua, menyampaikan materi dalam bentuk PPT dan memutar video sebagai media pembelajaran. Ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan metode PBL dan membuat diskusi kelompok. Keempat, memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud akan kami laksanakan dengan mengimplementasikan core value berakhlak. Kegiatan kelima adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran materi tema 2, subtema 1, PB1 dengan output yang diharapkan terlaksananya evaluasi kepada 19 orang siswa kelas 6A. Kegiatan akan kami laksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, membuat soal post-test. Kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan guru yang lebih senior. Ketiga, mencetak bahan tes. Keempat, melaksanakan post-test kepada siswa. Kelima, menganalisa hasil tes yang telah diselesaikan oleh siswa. Dan yang keenam, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud akan kami laksanakan dengan mengimplementasikan core value berakhlak. Kegiatan kreatif pada kegiatan aktualisasi ini akan kami laksanakan mulai dari tanggal 24 Agustus dan berakhir pada tanggal 24 September 2022. Demikianlah rancangan aktualisasi ini kami susun. Besar harapan kami agar Bapak penguji dapat memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan rancangan ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, ya Ahomu.